Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifta Muhammad, perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Indah Pertiwi, Anissa Nurfitriani, dan Lulu Septi Ahwardana. Di sini saya akan mempresentasikan marketing mix 7P dan timetable. Tema yang kita ambil yaitu apotik online yang diberi nama Fun and Fit. Marketing mix 7P terdiri dari produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Pertama, ada produk berkaitan dengan STPD, di mana obat-obatan yang kami tawarkan merupakan obat-obatan yang familiar di masyarakat. Umumnya obat-obatan ini sering muncul di iklan-iklan televisi. Dengan begitu, masyarakat awam atau masyarakat yang buta akan merek obat dapat mengetahui dan dapat dengan mudah dalam membeli obat yang mereka butuhkan. Apotik kami juga akan mengadakan merek-merek obat terupdate dibandingkan apotik lainnya. Kami juga bekerja sama dengan beberapa PBF yang telah kami percayai, baik dari segi produknya sendiri maupun segi kecepatan pengiriman pesanan obat yang kami lakukan, sehingga dapat meminimalisir kekosongan obat. Proses menuju kelengkapan produk, pengadaan atau pembelian obat dilakukan melalui distributor atau PBF yang telah memenuhi kualifikasi yang telah kami tentukan. Pemilihan distribusi ini untuk menjamin kualitas produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Variasi atau jenis produk yang kami tawarkan ada berupa obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotik, obat narkotik psikotropik, dan obat herbal atau obat tradisional, suplemen, dan multivitamin. Ada juga alat kesehatan dan berbagai macam produk skincare dan kosmetik. Ada perlengkapan bayi seperti bedak bayi, botol susu bayi, sabun mandi bayi, susu bayi, madu, energy drink, dan lain-lain. Kami juga melayani pelayanan jasa seperti dalam bentuk konseling online dan delivery order. Kedua, ada price. Price sendiri disesuaikan dengan target pasar. Dibanding dengan apotik offline maupun online lainnya, harga yang kami tawarkan lebih terjangkau untuk semua kalangan. Besarnya ongkos kirim itu disesuaikan dengan jarak tempuh dan bobot produknya sendiri. Yang kedua, diperhitungkan sesuai biaya operasional, di mana apotik kami akan menambahkan persentase tambahan di atas biaya total tertentu. Margin yang diambil apotik Fun and Fit itu sebesar 8% untuk OTC, 12% untuk ethical atau resep. Selain margin 12% untuk ethical atau resep, kami juga akan menambahkan biaya jasa kefarmasian. Dalam hal menarik konsumen, kami akan memberikan beberapa potongan harga pada event-event tertentu, seperti event hari jadinya apotik. Yang ketiga, ada place berdasarkan analisa persaingan substitutor dan kompetitor. Apotik pusat kami terletak di Jalan Kapten Muslihat nomor 21, Pabadotan, Bogor Tengah, Kota Bogor. Di antara banyaknya pesaing, baik secara offline maupun online store, apotik kami siap bersaing dengan kompetitor atau substitutor lainnya. Selain itu, apotik kami juga memiliki beberapa cabang di beberapa daerah, sehingga dapat memudahkan konsumen dalam membeli atau memesan obat dari luar daerah. Selain itu, apotik kami juga baik offline store maupun online store, baik di kantor pusat maupun kantor cabangnya atau apotik pusat maupun cabangnya itu memiliki lokasi yang strategis. Kami juga telah menjalin beberapa kerjasama dengan beberapa rumah sakit, klinik, dokter, dan puskesmas, sehingga tidak sulit bagi kami dalam mendapatkan konsumen. Selain itu, apotik kami juga memiliki ciri khas yang unik yang tidak dimiliki kompetitor lain. Maka diharapkan apotik Fun Fit dapat berkembang dengan cepat dan dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Yang kedua, berdasarkan analisa konsumen, sebagian besar konsumen yang melakukan pemesanan barang via online menginginkan respon pelayanan yang cepat, tepat, ramah, amanah, barang yang diterima terjamin keasliannya atau originalitasnya, karena tiap pemesanan akan melalui proses screening yang ketat, baik saat pesanan itu sendiri datang maupun sebelum barang pesanan itu diantarkan
dan diterima oleh pemesan atau konsumen. Jika terdapat kekeliruan, maka konsumen dapat meretur pesanannya kembali. Dan kami akan memberikan semacam gift kayak potongan harga gitu Pak dari returan itu sendiri, ataupun kalau misalkan konsumen sendiri pengen minta uangnya kembali, kami akan mengembalikan uangnya 100%. Terus konsumen juga dapat men-tracking pesanannya, dan kami juga dapat melayani pemesanan dari kabupaten sampai luar kota melewati apotik cabang yang kita miliki, sehingga hal ini semakin memudahkan pasien yang berada di luar kota dalam mendapatkan obatnya. Selanjutnya, pada proses perizinan, pemohon mengajukan permohonan izin apotik melalui portal OSS. Lembaga OSS memproses permohonan izin apotik. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen izin apotik. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen izin apotik. DPM PTSP melakukan koordinasi dengan dinas teknis yang mengurusi bidang kesehatan terkait permohonan izin apotik. Dinas teknis yang mengurusi bidang kesehatan menerbitkan rekomendasi dan berita acara pemeriksaan terkait permohonan izin apotik. DPM PTSP melakukan verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen izin apotik. Permohonan yang sudah memenuhi komitmen dilengkapi dengan rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dari dinas atau teknis yang mengurusi bidang kesehatan, maka izin apotik dicetak lalu dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf, dan ditandatangani pimpinan. DPM PTSP memberikan penomoran terhadap permohonan izin apotik. DPM PTSP menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen izin usaha atau izin toko obat maupun izin operasional atau komersial izin apotik ke lembaga OSS. Yang terakhir ada pengarsipan. Di sini ada skema cara mendaftar atau memperoleh akun perizinan. Bisa melalui link http://perizinan.kotabogor.go.id/. Tinggal diikuti saja cara-cara yang tertera seperti di layar ini. Di sini juga ada cara pembukaan akun perusahaan, di mana pilih menu perizinan online lalu klik daftar di sini. Pada tab badan usaha lalu akan muncul form. Silahkan diisi sesuai data yang ada. Keterangan NPWP sebagai parameter pemohon dalam melakukan login ke dalam sistem perizinan online. Nomor HP diisi dengan nomor yang saat ini mendaftar masih aktif dan dapat dihubungi. Email diisi dengan email perusahaan atau email direktur atau email pemohon yang dikuasakan untuk mengurus perizinan yang saat ini digunakan untuk menerima informasi perizinan. Data seperti KTP, nama, alamat lengkap, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa diisi sejelas-jelasnya. Isi data pada gambar di atas dengan sebenar-benarnya. Pada kolom jenis investasi, pilih sesuai dengan kebutuhan user dengan jenis dari perusahaan yang akan didaftarkan. Jika sudah, klik daftar, lalu cek email Anda untuk mendapatkan password akun Anda dan silahkan login. Keempat, ada promotion. Yang kami lakukan itu dapat melalui periklanan, promo penjualan, promo lewat publisitas, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Melalui periklanan itu kami lakukan dengan cara banner, pemasangan banner, brosur, poster, pamflet, dan pemasangan papan nama apotik yang dari neon box untuk menarik dan terlihat jelas oleh calon pelanggan atau konsumen. Dari segi bangunannya sendiri, kami buat senyaman mungkin dengan suasana yang unik dan menarik yang berbeda dari apotik lainnya, sehingga hal ini cocok untuk konsumen yang suka update. Lewat updatean itu sendiri, maka kami berharap semakin banyaknya pelanggan yang berdatangan ke apotik kami. Maka hal itu merupakan promosi secara tidak langsung antar konsumen
lewat updatean tersebut yang kami harapkan. Yang kedua ada promo lewat promo penjualan, di mana kami akan memberikan beberapa potongan harga pada event-event tertentu seperti hari jadi apotik atau saat launching store baru. Selain itu, setiap pemesanan di atas 50.000 kami akan memberikan free tas belanja yang cantik. Promo lewat publisitas dapat berupa service dan public relation. Terus ada penjualan pribadi melalui salesman atau metrap. Yang kelima ada pemasaran langsung lewat website, WA, marketplace, dan sosial media. Kelima, people, SDM. Job desk dari apa? Apoteker pengelola apotik itu membuat visi misi apotik, membuat strategi tujuan sasaran dan program kerja yang akan dijalankan, membuat dan menetapkan peraturan SPO pada setiap fungsi kegiatan di apotik, membuat sistem pengawasan dan pengendalian SPO dan program kerja pada setiap fungsi kegiatan di apotik. Wewenang dan tanggung jawab apa? Itu menentukan arah setiap seluruh kegiatan di apotik, menentukan sistem atau peraturan terhadap seluruh kegiatan di apotik, mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan di apotik, bertanggung jawab terhadap kinerja yang diperoleh di apotik. Yang kedua, job desk dari asisten apoteker sebagai fungsi pembelian, di mana dia mendata kebutuhan barang pemasok atau supplier, membuat kebutuhan Pareto barang, merencanakan dan melakukan pembelian sesuai dengan yang dibutuhkan, kecuali ada ketentuan dari apa. Terus ada memeriksa harga, diskon hasil negosiasi dengan supplier. Wewenang dan tanggung jawabnya itu menentukan dan melakukan negosiasi harga beli barang dan masa pembayaran dengan supplier, bertanggung jawab terhadap perolehan harga beli dan kelengkapan barang. Yang ketiga ada fungsi dan tugas kasir. Yang pertama itu ada membuat rencana aliran kas atau cash flow bulanan dan tahunan. Yang kedua ada menerima dan mengeluarkan uang dan surat berharga lainnya sesuai dengan bukti-bukti dokumen yang telah disetujui apa. Yang ketiga memelihara dan menjaga keamanan resiko kehilangan dan kerusakan uang dan surat berharga lainnya. Yang keempat menjaga dan memelihara aliran kas agar tidak defisit. Wewenang dan tanggung jawabnya sendiri itu mengatur rencana aliran kas melalui penerimaan dan pengeluaran uang dan surat berharga lainnya, memelihara keamanan uang dan surat berharga lainnya, serta bertanggung jawab terhadap kondisi aliran kas yang terjadi. Yang keempat, ada fungsi dan tugas cleaning service, itu menjaga dan membersihkan seluruh area apotik agar tetap bersih, rapi, nyaman, sehingga dapat menambah nilai jual apotik. Fungsi dan tugas pembukuan atau administrasi, di mana dia mengumpulkan, mencatat, melaporkan, dan mengarsipkan laporan dengan benar dan tepat waktu, menjaga dan memelihara keamanan dan kebersihan dokumen apotik dari resiko kehilangan atau kerusakan, mengawasi pelaksanaan sistem yang telah ditetapkan pada setiap kegiatan yang ada di apotik, pencatatan, pengarsipan pelaporan narkotika, psikotropika, dan dokumentasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Administrasi pelayanan, pengarsipan resep, pengarsipan catatan pengobatan pasien, pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat. Wewenang dan tanggung jawabnya sendiri itu memeriksa dan mengklarifikasi laporan kegiatan pembelian, penyimpanan dapat berupa barang maupun uang, dan penjualan, mengawasi pelaksanaan sistem pada seluruh kegiatan apotik, bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kecepatan penyajian laporan hasil kegiatan apotik, bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keamanan dokumen. Fungsi dan tugas driver itu mengantarkan pesanan kepada konsumen dengan baik, cepat, dan tepat. People yang selanjutnya itu ada job desk asisten apoteker fungsi pelayanan, di mana dia melakukan penjualan dengan harga yang telah ditetapkan, menjaga kenyamanan ruang tunggu, dan melayani konsumen dengan ramah, sopan, dan santun, memberikan informasi dan solusi kepada konsumen, serta membina hubungan baik dengan pelanggan, memberikan diskon sesuai matriks wewenangnya, menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan barang yang terdapat di fungsi penjualan, bertanggung jawab terhadap kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas konsumen lainnya, bertanggung jawab terhadap hasil penjualan dan kepuasan konsumen. People sudah selesai. Selanjutnya ada skema intensif.
Kompensasi kerja karyawan didasarkan pada UMR, yaitu gaji pokok, tunjangan, bonus, uang lembur bagi karyawan yang bekerja pada hari libur nasional. Kriteria pekerja Apotik Fun and Fit. Rekrutan dan seleksi karyawan Apotik Fun and Fit dengan beberapa syarat, antara lain mereka harus memiliki STRA dan Serkom apoteker yang masih aktif, memiliki pengalaman kerja di apotik atau sarana kesehatan lainnya minimal 1 tahun, memiliki kemampuan berkomunikasi dan penggunaan produk knowledge kefarmasian yang baik, memiliki kemampuan untuk selalu update informasi kesehatan serta obat-obatan. Yang kelima, ada mampu bekerja sama dalam tim dan mampu bekerja di bawah tekanan. Proses jam kerjanya itu sendiri 24 jam dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang, shift 2 atau shift siang mulai dari jam 2 siang sampai jam 9 malam, shift malam mulai dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Hari besar keagamaan, apotik kami libur. Aluran perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penjualan, pelaporan, dan lain-lain, di mana perencanaan Apotik Fun and Fit merencanakan sediaan farmasi berdasarkan hasil analisa dan dokumentasi terhadap sediaan farmasi yang telah terjual pada periode sebelumnya, atau berdasarkan permintaan konsumen. Pengadaannya sendiri pemilihan distributor yang selektif dalam pengadaan bertujuan untuk memastikan seluruh sediaan farmasi yang ada di Apotik Fun Fit adalah legal dan menghindari obat-obatan palsu. Penyimpanannya sendiri menggunakan sistem FIFO dan FEFO atau first in first out dan first expired first out. Selain itu, sediaan farmasi yang kami miliki juga disusun secara alfabetis dan didasarkan pada indikasi atau kegunaan obat atau farmakologinya. Yang keempat, ada pendistribusian. Pendistribusian sediaan farmasi di Apotik Fun Fit dilakukan oleh asisten apoteker, sedangkan untuk PIO, pelayanan informasi obat, dilakukan oleh apoteker yang memiliki kompetensi di bidangnya. SOP pelayanan offline store, resep atau pesanan masuk, lalu kita lakukan screening yang meliputi administrasi, farmasetik, dan klinik. Yang kedua, menghitung harga dan meminta persetujuan pasien terhadap nominal harga. Yang ketiga, pasien diberi nomor antian. Yang keempat, tulis nomor struk pada resep dan satukan resep dengan nomor struk. Yang kelima, cocokkan nama, jumlah, dan kekuatan obat dalam resep dengan nomor struk. Yang keenam, siapkan obat sesuai dengan resep. Yang ketujuh, jika ada obat racikan, maka patuhi SOP meracik obat. Yang kedelapan, buat etiket dan cocokkan dengan resep. Yang kesembilan, teliti kembali sumber resep tersebut sebelum diserahkan pada pasien, termasuk salinan resep dan kwitansi. Yang ke-10, serahkan obat ke pasien disertai dengan informasi tentang obat yang meliputi dosis, frekuensi, pemakaian sehari, waktu penggunaan obat, cara penggunaan, dan efek samping obat yang mungkin timbul setelah pemakaian obat tersebut. Yang ke-11, catat nama pasien, alamat, dan nomor telepon pasien pada buku catatan khusus tentang pasien. Selanjutnya ada SOP pelayanan online store, di mana pada saat resep datang, lalu kami screening pesanannya, cocokkan nama dengan jumlah dan kekuatan obat dalam resep dengan resep atau pesanan yang datang, lalu siapkan obat yang sesuai dengan resep tersebut. Jika ada obat racikan, maka patuhi SOP meracik obat, buat etiket, dan screening kembali pesanan dengan resep. Teliti kembali sumber resep sebelum diserahkan kepada pasien, termasuk salinan resep dan kwitansi. Serahkan pesanan tersebut kepada kurir untuk diantarkan kepada konsumen. Sembari menunggu obat yang sedang dalam perjalanan, sebelumnya apoteker memberikan konseling kepada pasien terhadap informasi obat tersebut yang meliputi dosis, frekuensi, pemakaian sehari, waktu penggunaan obat, cara penggunaan obat, efek samping obat yang mungkin ditimbulkan setelah pemakaian obat tersebut,
dan cara penyimpanan obat tersebut seperti apa. Yang ke-9, catat nama pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien dalam buku catatan khusus tentang pasien. Yang ke-7 ada physical evidence atau sarana fisik. Layout apotik adalah letak susunan tata ruang di sebuah apotik, seperti ruang tunggu, ruang peracikan, ruang penyerahan obat, ruang administrasi, ruang laboratorium pengujian sederhana, ruang penyimpanan obat, ruang tempat pencucian alat, jamban atau WC, ruang konseling, mes karyawan, ruang baca pengunjung, kantin, musola, tempat parkir, ruang tata usaha, ruang untuk menerima para verkoper atau salesman. Interior apotik adalah ruang dalam apotik, terutama ruang tunggu. Sebisa mungkin ruang tunggu yang kami ciptakan terdapat kursi-kursi tamu yang nyaman untuk para pasien atau konsumen menunggu obat. Mereka dapat sembari duduk-duduk di sana. Terus sedapat mungkin kami buat ruang tunggu itu luas dan hanya digunakan untuk pasien menunggu obat saja. Artinya ruang tunggu itu sendiri bebas dari keluar masuknya orang lain dari luar ke dalam maupun dari dalam keluar. Dalam ruang tunggu itu sendiri kami buat ventilasi udara yang segar dan baik atau ruangan ber-AC, penerangannya terang tapi tidak menyebabkan panas, memberikan nuansa warna yang menyejukkan sehingga dapat memberi kesan bersih, segar, dan terang. Untuk menambah kenyamanan sendiri, kami berikan tanaman hijau yang tahan hidup dalam ruangan di dalam. Kami juga menyediakan sound system dengan lagu-lagu yang sayup atau nyanyian klasik. Di dalam ruang tunggu juga kami sediakan televisi dan ruang baca, supaya konsumen merasa betah menunggu. Physical evidence atau sarana fisik selanjutnya itu bangunan apotik kami berlantai 2 dengan luas bangunan apotik 350 meter pangkat 2. Terdiri dari ruang tunggu, ruang peracikan dan penyerahan obat, ruang administrasi, ruang laboratorium pengujian sederhana, ruang penyimpanan obat, tempat pencucian alat, jamban atau WC, ruang konseling atau ruang tata usaha, ruang konseling dan ruang tata usaha, mes karyawan, ruang baca pengunjung, kantin, musola, tempat parkir, ruang untuk penerimaan verkoper atau salesman. Bangunan apotik kami terdiri dari ruang pelayanan resep, ruang peracikan, kasir, ruang kerja apoteker dan konsultasi obat, ruang administrasi, ruang praktek dokter. Rencananya setelah 1 tahun apotik itu berdiri, kami akan membuka praktek dokter juga. Di sana juga terdapat ruang tunggu pasien yang luas, tempat parkir yang luas, musola yang nyaman dan bersih, toilet yang nyaman dan bersih, kantin yang luas dan nyaman dan bersih, dan ruang baca. Bangunan kami dilengkapi dengan AC, penerangan, sumber air yang memenuhi persyaratan, ventilasi dan sanitasinya juga mendukung, dan tempat sampah. Pada papan namanya sendiri itu berukuran 100 cm, lebarnya 60 cm dengan tulisan hitam di dasar putih. Tinggi hurufnya minimal 7 cm dengan tebal 7 mm, dilengkapi dengan neon box. Papan nama terdiri dari nama apotik dan papan nama apoteker dengan SIA terpasang jelas. Physical evidence atau sarana fisik yang selanjutnya itu ada sarana pendukung atau fasilitas pendukung, di mana terdapat ruang baca pengunjung, kantin, musola, tempat parkir yang luas, dan motor untuk mengantar pesanan by online. Ada lemari obat dan rak buku, ada kulkas, ada AC, ada TV, dan sound system. Terus yang kedua ada karyawan dan mitra. Pemiliknya sendiri atau pemilik apotiknya itu sendiri ada 4 orang, apoteker pengelola apotik ada 1 orang, apoteker pendamping ada 3 orang, asisten apoteker ada 6 orang, kasir ada 3 orang, administrasi umum ada 3 orang,
driver online ada 10 orang, cleaning service ada 2 orang, asisten kepala ada 1 orang, dan kami juga melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa klinik, rumah sakit, apotik, dan dokter-dokter 24 jam, dan juga puskesmas. Ini merupakan gambaran dari ruangan-ruangan yang ada di apotik Fun and Fit. Yang ini juga. Ini ada gambaran tentang ruangan-ruangan yang berada di apotik Fun and Fit, dan di sini ada gambaran penampakan luar dari apotik Fun and Fit sendiri. Di sini ada bagian SDM yang ada di apotik Fun and Fit, di mana apoteker penanggung jawab apotik atau apa membawahi asisten kepala sendiri, membawahi admin admin plus kasir, terus ada aping atau kepala regu 2, ada aping atau kepala regu 2, aping kepala regu 2, ada 2 asisten apoteker, ada 4 driver dan 2 driver untuk shift malam. Terus yang paling bawah ada cleaning service. Untuk timetable-nya sendiri, pada proses pembangunan kan apotik Fun and Fit ini sendiri bangunannya sebenarnya udah bangunan jadi ya Pak. Cuman kita ada beberapa renovasi sedikit, maka dalam tahap renovasi itu sendiri membutuhkan waktu pada bulan pertama dan bulan kedua. Untuk perizinan usahanya sendiri itu dilakukan pada bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Untuk inventorinya sendiri dilakukan pada bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Untuk perekrutan SDM-nya sendiri itu dilakukan pada bulan keempat dan bulan kelima. Untuk izin usahanya sendiri dilakukan pada bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Untuk pembukaan apotiknya sendiri itu dilakukan pada bulan ke-6, bulan ke-7. Untuk pembukaan toko online di aplikasi itu dilakukan pada bulan ke-7. Yang nomor 5 itu maksudnya ini ya Pak, perizinan untuk nama apotiknya itu sendiri. Maaf, salah ketik. Yang selanjutnya ada slogan dari apotik Fun and Fit, kembali sehat hanya dengan Fun and Fit, tidak takut berobat, tidak takut berkonsultasi tanpa capek dan ribet. Di sini ada logo dari apotik Fun and Fit itu sendiri. Kontak us-nya itu sendiri lewat email funandfit@gmail.com, lewat Instagram funandfit.id, lewat WhatsApp 0812 2708 9399, lewat Facebook Fun and Fit, lewat website www.funandfit.co.id. Di sini merupakan contoh gift kemasan pembelian. Di sini juga ada contoh name tag karyawannya itu sendiri. Di sini ada seragam karyawannya itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.